Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Raffi Ahmad Razak dari Razaker. Dan di video kali ini saya ingin membahas mengenai drama iPhone 16, teman-teman. Ini adalah drama bisnis paling seru kayaknya, bisa dibilang kayak gitulah. Karena drama bisnis ini tuh berpengaruh baik dan buruk ke iPhone dan ke Indonesia juga. Ini buat para pengguna iPhone nih, ini berita buruk untuk kalian ya, para penggila produk Apple. Karena ini dimulai dari Apple yang tidak memenuhi janji investasi mereka, sehingga Indonesia larang penjualan iPhone 16 atau iPhone 16. Jadi pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian atau Kemenperin telah melarang penjualan series terbaru iPhone 16. Larangan penjualan ini itu nggak cuman heboh di Indonesia, tapi di seluruh dunia, karena baru pertama kali ada negara yang larang produk Apple. Dan ini tuh bukan media sembarangan yang bahkan menyorot ini, teman-teman, karena sampai ke tingkat Bloomberg, The Guardian, Economic Times itu semua ngebahas tentang Indonesia yang larang iPhone 16 ini. Jadi pelarangan penjualan iPhone ini itu disebabkan karena Apple yang belum memenuhi komitmen investasinya ke Indonesia. Apple, CEO-nya waktu itu, Tim Cook, itu menjanjikan akan investasi sekitar 1,71 triliun rupiah. Tapi ternyata beliau cuman menginvestasikan realisasi investasi Apple-nya cuma 1,8 triliun atau masih kurang 230 miliar. Dan Apple juga belum memperpanjang sertifikasi tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN. Jadi Apple itu memenuhi TKDN selama ini melalui skema pembangunan fasilitas pendidikan Apple Developer Academy yang tersebar di 4 titik. Sementara pabrikan ponsel lain seperti Samsung, Xiaomi itu membangun fasilitas manufaktur di Indonesia untuk memenuhi regulasi TKDN yang sudah ditetapkan dari 2017. Jadi hanya Apple yang tidak membangun pabrik di Indonesia. Terus menurut Menperin, Pak Agus Gumiwang, itu produk iPhone 16 yang merupakan bawaan penumpang atau awak dari luar negeri boleh masuk Indonesia asal tak diperjualbelikan. Jadi bukan yang ngelarang turis asing yang pakai iPhone 16 jadi nggak boleh masuk, enggak. Tetap boleh, cuman nggak boleh diperjualbelikan. Jika diperjualbelikan, maka ponsel tersebut menjadi ilegal dan bisa dilaporkan ke polisi. Pembeli iPhone 16 di luar negeri juga wajib membayar pajak IMEI untuk menggunakan ponsel itu di Indonesia. Pada Agustus hingga Oktober 2024 ini, sudah ada sebanyak 9.000 unit iPhone 16 yang telah masuk ke Indonesia melalui jalur bea dan cukai. Indonesia itu bukan sembarang negara, teman-teman, karena kita punya populasi terbanyak nomor 4 di dunia, atau sekitar 282 juta jiwa. Sementara jumlah pengguna aktif smartphone di Indonesia itu mencapai 350 juta. Apple sendiri itu masuk ke peringkat 6 smartphone paling laris di Indonesia. Setelah yang nomor 1 tuh Oppo, nomor 2 itu Samsung, nomor 3 itu lain-lain, terus selanjutnya Xiaomi, Vivo, baru Apple. Sementara itu belum diketahui apakah ini akan berlanjut seperti apa dan bagaimana. Tapi intinya, Pak Tim Cook, CEO Apple, itu menanggapi masalah ini secara pribadi, teman-teman. Jadi pada Senin 4 November 2024, itu mereka membacakan pendapatan kuartal 4 tahun 2024 mereka yang berakhir pada 28 September 2024. Dalam pidato itu pertama kalinya Tim Cook tidak menyebut nama Indonesia sebagai salah satu negara yang mencetak rekor pendapatan kuartalan. Padahal di kuartal sebelumnya, periode April hingga Juni 2024, nama Indonesia disebut dalam rekor pendapatan. Itu disebutnya, bahkan katanya ini negara nomor berapa nih? Kan disebut Kanada, Meksiko, Perancis, Jerman, Inggris, Indonesia, Filipina, dan Thailand. Itu adalah negara-negara yang menyumbang pelanggan Apple terbesar atau pengguna iPhone terbanyak di dunia. Pada kuartal periode Januari-Maret 2024 juga Indonesia disebut juga. Katanya Indonesia adalah pasar paling potensial untuk Apple. Tapi seperti yang kita tahu, Indonesia melarang tadi iPhone 16. Dan gara-gara itu akhirnya
ya nggak disebut lagi lah sama Tim Cook, kayak ngambek lah dia. Nah, kenapa sih kita nolak selain karena tadi kurangnya investasi itu? Kita juga nolak karena Apple itu ngelunjak, teman-teman. Jadi Apple itu meminta bebas pajak atau tax holiday selama 50 tahun. Ini kenapa mereka seberani itu? Karena mereka itu udah minta ke Vietnam dan sama Vietnam dikasih. Tapi wajar. Kenapa? Karena mereka investasi bangun pabrik sebesar sekitar 248,5 triliun rupiah, teman-teman. Jadi akhirnya di sini DPR itu ikut ambil suara dan meminta untuk memblokir seluruh produk Apple jika memang kedepannya tidak ada niat baik sama sekali dari Apple. Dan Kementerian Perindustrian itu mengaku telah menerima surat dari Apple untuk membahas lebih lanjut mengenai izin edar iPhone 16 yang masih terkendala di Indonesia. Jadi mereka dari Kemenperin itu mendorong Apple untuk ya kalau iPhone 16 yang mau dijual di Indonesia ya harus investasi dulu ke Indonesia. Jangan seenaknya aja ngejual doang, kita jadi marketnya doang tapi kita nggak diuntungkan secara negara. Gitulah intinya kurang lebih. Dan ini ya dramanya masih terus berlanjut, teman-teman. Kita nggak tahu ke depannya respon lagi dari Apple-nya seperti apa. Apakah nantinya akan ada realisasi investasi atau mungkin Apple nggak jadi tax holiday dan lain-lain. Tapi udah bicara tentang tax holiday yang minta sampai 50 tahun, ini terdengar sangat aneh kan, teman-teman? Sangat aneh loh, 50 tahun minta nggak dipajakin. Jadi pertanyaannya kenapa Apple itu dikabulkan permintaan ini pada saat investasi ke Vietnam? Jadi teman-teman dijelasin dulu ya, mungkin tax holiday ini apa sih gitu. Nah, jadi Vietnam itu dia memberikan tax holiday selama 50 tahun ke Apple dan juga lahan gratis untuk bangun pabrik. Tax holiday ini merupakan insentif fiskal berupa pengurangan atau pembebasan pajak dalam waktu tertentu bagi perusahaan yang berinvestasi di sektor-sektor prioritas. Secara umum, tax holiday untuk mendorong investasi di sektor-sektor prioritas. Seperti negara Asia Tenggara lainnya, Vietnam sangat bergantung pada investasi langsung. Dan akhirnya mereka itu menyepakati tax holiday ini sehingga mereka ingin mendorong aliran dana asing masuk ke negaranya. Apple itu merupakan raksasa teknologi lah, kita semua kenal gitu. Dan bisa dibilang perusahaan dengan market value terbesar di dunia. Nah, Vietnam itu menganggap Apple ini tuh akan memberi dampak multiplier bagi negara mereka. Jadi mereka menganggap bahwa penyerapan lapangan kerja dan nilai ekspor Vietnam itu akan meningkat drastis setelah ngambil Apple ini. Jadi akhirnya ya atas istilahnya walaupun sedikit lebih merugikan Vietnam, Vietnam itu mengiyahkan untuk Apple berinvestasi di Vietnam sekitar 249,78 triliun rupiah sejak 2019. Angka yang jauh lebih tinggi dibanding penawaran Apple ke Indonesia. Apple ke Indonesia cuma nawarin 1,71 triliun rupiah. Jauh banget gak sih, teman-teman? 249 triliun ke 1,71 triliun. Dan investasi Apple itu di Vietnam bahkan sampai menyerap tenaga kerja sebanyak 200.000 orang. Di sisi lain, pengangguran Vietnam itu lebih rendah dibandingkan Indonesia. Vietnam cuma di 2,1%, Indonesia di 5,2%. Dan investor barat saat ini sedang mencoba mengurangi ketergantungan mereka pada China. Karena ada tadi masalah geopolitik antara Washington dan Beijing, apalagi setelah terpilihnya Donald Trump. Mungkin Donald Trump akan kita bahas lagi nih di video terpisah. Mereka melirik negara-negara Asia Tenggara untuk menjadi tujuan investasi asing. Jadi salah satu yang paling negara yang paling dituju oleh Amerika, Australia, Rusia dan Prancis itu Vietnam, teman-teman. Dan Vietnam itu bahkan diprediksi dalam 10 tahun ke depan akan mengalami peningkatan kekayaan atau secara ekonomi 125% dari gelombang investasi asing dan ekspor dan mendorong sektor manufaktur. Kebalikan dari kita manufaktur kita lagi mati suri, teman-teman, terutama tekstil ya, seperti yang pernah saya jelaskan juga di video sebelumnya. Dan kontribusi
manufaktur itu mereka itu sampai 30% terhadap PDB pada 2030 targetnya. Dan ini teman-teman, tadi permasalahannya nilai investasinya jauh berbeda kita dan Vietnam. Makanya Vietnam rela ngeluarin tadi tax holiday selama 50 tahun beserta lahannya untuk bangun pabrik. Sedangkan Indonesia nggak rela karena Apple investasi 200 kali lipat daripada di Indonesia, teman-teman. 200 kali lipat. Jadi ya menurut saya sih wajar baik DPR, baik Kemenperin itu menolak Apple atau iPhone 16 untuk masuk ke Indonesia ya karena tadi syaratnya nggak masuk akal dan cenderung lebih merugikan Indonesia karena tadi Indonesia tuh sekarang lagi ngap untuk industri manufakturnya apalagi yang tekstil. Ini malah cuman mau investasi sekian di Indonesia yang sebesar ini gitu. Ya jadi serba salah sih teman-teman, kalau kita kabulin sebenarnya kita yang rugi karena investasinya kecil. Tapi kalau tidak kita kabulin sebenarnya Apple yang rugi. Karena tadi nomor 6 di dunia pengguna iPhone Indonesia tuh. Jadi ya kita lihat aja ini kuat-kuatan mana nih, kuat-kuatan sebuah brand yang namanya Apple atau negara yang namanya Indonesia. Mungkin segitu aja ya teman-teman dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa likes-nya, subscribe-nya, komennya, dan share-nya. Dan nama saya Raffi Ahmad Razak, mewakili Razakar, izin undur pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.